Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga salah satu nikmat yang besar yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam tak henti-hentinya kita senantiasa limpah curahkan keharibaan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa-doa kita yang senantiasa panjatkan, kita harapkan dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Afaq dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari Tangerang sana. Beliau salah satu pengajar di salah satu pesantren. Kita langsung saja sapa beliau yaitu Kang Ustadz Bisri. Assalamualaikum Kang Bisri. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Yadi? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kang Yadi tampak cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Bagus lightingnya. Alhamdulillah sehat. Kang Ustadz Bisri, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ke tempat kami, ke Afaq ini untuk mengisi salah satu kegiatan-kegiatan yang kami adakan yaitu Afaq Insan Mulia. Kebetulan teman-teman sahabat Afaq dimanapun berada, kita pada hari ini akan membawakan tema yang sangat menarik. Apa itu Kang Yadi? Temanya gimana caranya anak-anak muda ini berkegiatan waktu-waktunya ini bisa bernilai ibadah. Kira-kira menarik kan menurut antum? Mantap sekali. Ini Kang Yadi sepertinya sudah melakukan riset mendalam atas kebutuhan tema ini. Iya, karena melihat sekarang mungkin ya, dan juga kita tidak bisa menilai apapun yang dilakukan mereka itu beribadah ataupun tidak. Jadi kita tidak tahu nih. Jadi supaya teman-teman sahabat Afaq di sana mengetahui, oh ternyata yang kita lakukan itu ibadah. Oh ternyata yang kita lakukan itu bukan ibadah. Jadi nanti mohon penjelasan dari Kang Bisri seperti apa supaya teman-teman tidak salah melangkah. Seperti itu. Jadi pertama mohon izin Kang Bisri untuk bisa menjelaskan dulu seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang memang bisa dianggap ibadah itu sendiri. Baik, terima kasih Kang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afaq dan Sahabat Kang Yadi Afaq yang saya hormati, alhamdulillah saya senang sekali diundang oleh Kang Yadi untuk terlibat ngobrol di ruang yang sangat baik ini, sangat bagus ini. Tadi Kang Yadi memukodimahi obrolan kita dengan menyebut bahwa anak-anak muda, dan sebenarnya bukan hanya anak muda, ya, khususnya siapapun sebenarnya mesti memperhatikan apakah waktu-waktu yang dilalui oleh kita semua, setiap detik, setiap menit, setiap jamnya itu yang kita lalui benar-benar bernilai ibadah ataukah tidak benar ibadah. Nah, lalu sehingga tadi pertanyaan yang pertama adalah apa kriteria satu perbuatan, satu aktivitas itu bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah? Iya. Kan dari situ dulu. Betul. Nah, sebelum kita bicara kriteria suatu kegiatan bernilai ibadah atau tidak, lebih mendasar dari itu kita cek dulu ibadah itu apa. Nah, iya. Baru nanti kalau kita sudah paham ibadah itu seperti itu misalnya, baru nanti seperti apa indikator nilai ibadah yang ada pada aktivitas kita itu. Nah, saya izin memulai ngobrol tentang apa sih ibadah itu. Monggo, monggo. Nah, sahabat Afaq dan Kang Yadi yang keren sekali. Ibadah ini kan salah satu dari, bukan salah satu ya, satu-satunya tujuan Tuhan menciptakan kita ya untuk ibadah. Lalu ibadah itu apa? Ibadah itu sekurang-kurangnya dapat kita pahami sebagai apa ya? Totalitas kita menghamba kepada Allah. Totalitas, benar-benar harus totalitas. Menghamba. Nah, lazimnya orang menghamba itu kan berarti ya pasrah, taat, tunduk, patuh dan sebangsanya. Iya.
Kita bayangkan saja kalau saya misalnya, Kang Yadi misalnya, taat kepada pimpinan Kang Yadi, tunduk kepada pimpinan Kang Yadi, atau apapun lah sebangsa itu. Maka kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kang Yadi? Ya pasti akan mengikuti perintahnya. Betul. Ya kan kira-kira kan. Dan tidak sekali-kali mencoba untuk berbuat mengingkari perintahnya. Kan kira-kira begitu. Sehingga ibadah dalam terminologi agama sering dimaknai sebagai satu aktivitas yang diniati sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Nah disinilah lalu kata kuncinya niat ternyata. Saya melakukan kebaikan, Kang Yadi melakukan kebaikan, tanpa adanya niat untuk menghamba kepada Allah, jangan-jangan tidak beribadah. Iya toh? Di sini lalu kita bisa mudah memahami kenapa dalam agama kita, agama Islam itu niat itu punya, ada yang bilang setengah dari keimanan kita. Ada yang mengatakan begitu. Kita tak sama-sama tahu bahwa innamal a'malu binniyat dan seterusnya itu. Karena kenapa niat itu menjadi pokok dari segala aktivitas manusia? Karena dari situlah kemudian satu aktivitas itu dinilai beribadah atau tidak. Kita ngobrol seperti ini. Kalau tidak didasari oleh niat yang benar, yang baik, tidak bernilai ibadah. Aktivitas yang sama seperti sekarang ini kita ngobrol, tetapi kita niati dengan benar, niati dengan baik, maka aktivitas kita bernilai ibadah. Yang lebih terang lah. Kang Yadi bangun jam 4 pagi misalnya. Lalu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Aktivitas Kang Yadi tersebut tidak diniati wudhu, nggak dapat ibadah. Iya benar. Iya toh? Iya. Tetapi aktivitas yang sama, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, tetapi diniati wudhu, maka aktivitas itu menjadi bernilai ibadah. Nah di sini lalu sekali lagi kita tekankan perihal niat. Kita ngobrol, kita nonton TV misalnya, kita bertegur sapa. Jangankan bertegur sapa, saya ketemu dengan teman atau Kang Yadi ketemu dengan teman, kita menyapa. Tampaknya kan baik. Menyapa itu kan tampaknya baik toh secara umum. Tapi jangan salah, menyapa juga kalau niatnya tidak benar menjadi buruk. Contoh misalnya, menyapa karena pengen kita flexing dengan tunggangan kita misalnya, dengan pakaian kita misalnya, dengan gemerincing di tangan kita misalnya. Aksesoris yang kita pakai ya. Dan itu kan soal niat, itu kan soal perkara yang tidak tampak ya. Nah sekali lagi itulah pentingnya kita menjaga niat untuk segala sesuatu. Lalu kalau tadi ditanyakan bagaimana agar setiap saat kita anak-anak muda dan anak-anak tidak muda lagi ini setiap saatnya beribadah, cek niatnya. Kang Yadi berangkat pagi ke kantor, apakah benar ibadah atau tidak? Yang tahu Kang Yadi, niatnya apa? Teman Kang Yadi melakukan pekerjaan yang sama, berangkat pagi ke kantor, apakah benar ibadah? Cek niatnya. Dan yang tahu siapa? Kang Yadi sendiri, teman Kang Yadi sendiri. Karena niat itu kan sering disebutkan tempatnya di hati, dan hati orang nggak ada yang tahu. Kira-kira seperti itu. Sebagai mukadimah bahwa manakala ingin setiap saat aktivitas yang kita lakukan itu beribadah, pastikan niatnya yang benar. Itu kira-kira. Oke, terima kasih. Baru mukadimah tapi sudah begitu luar biasa dijelaskan. Kalau begitu berarti sudah bisa disudahi ya? Oh, jangan dulu. Masih banyak beberapa pertanyaan. Namun tadi poinnya tadi satu, apapun yang kita lakukan perbaiki dulu niat, luruskan dulu niat, baru nilai ibadah itu akan tercapai gitu ya, akan didapatkan apabila memang awal dari semua kegiatan kita diawali dengan niat yang lurus. Insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Kemudian ada pertanyaan nih Kang Bisri, mohon izin.
aktivitas khususnya, kenapa saya selalu bilang anak muda, karena saya masih muda ini. Asik, sama lah. Sama. Kenapa Kita selalu beda- lebih ke khusus muda? Beda tipis lah. Padahal sahabat-sahabat Afak di sana banyak dari semua kalangan ya. Karena saya selaku pembawa acara atau selaku moderatornya masih muda nih. Jadi ke bawah ekspresi Oke, muda itu. oke. Namun setelah berbincang dengan Kang Bisri, mungkin nanti saya menyapanya bisa bapak-bapak seperti itu. Jadi ada pertanyaan, aktivitas khususnya mohon maaf anak muda, aktivitas anak muda ini yang bisa bernilai ibadah itu aktivitas yang seperti apa, atau yang lebih spesifik lah, kerjaan lah seperti Oke. itu. Oke, bagus. Saya suka sekali dengan pertanyaan Kang Yadi ini. Sebagai anak muda yang progresif, berkemajuan, ingin memastikan apa yang dijalaninya Ya, sehingga betul. itu mendatangkan keberkahan karena bernilai ibadah. Itu atensi seperti ini bagus sekali. Tidak setiap orang punya perhatian kepada dirinya terkait dengan apakah aktivitas yang dijalaninya itu bernilai ibadah atau tidak. Nah, sekarang saya selalu ingat salah satu pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau satu ketika itu menyampaikan kepada para sahabatnya dan kepada para kita. Itu kan sabda Nabi kan mengadres kepada kita sebenarnya terkait dengan pekerjaannya. Beliau menyampaikan innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai siapa saja. Siapa saja kan artinya boleh Kang Yadi, Betul. boleh siapa saja Iya. semua. Mencintai seseorang yang apa? Yang ketika orang tersebut melakukan pekerjaan, dia melakukan pekerjaannya dengan mutqin, Mungkin. mutqin. Nanti kita jelaskan itqan itu. Iya. Pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa Gusti Allah loh mencintai. Kalau Gusti Allah mencintai, pastikan sesuatu itu baik toh. Iya toh? Iya, iya. Gusti Allah mencintai Kang Yadi, Gusti Allah mencintai kita semua. Kalau kitanya, kalau Kang Yadinya, setiap kali mengerjakan pekerjaan, kita mengerjakannya secara mutqin. Nah, mutqin itu apa? Mutqin itu kita memiliki kompetensi untuk menunaikan pekerjaan itu. Kompetensi kita memang memadai untuk menunaikan pekerjaan itu, dan kita mengerjakannya sesuai dengan ketentuan. Iya. Nah, sehingga kalau kita kontekstualisasikan ke pertanyaan Kang Yadi sebagai anak muda dan sebagai anak pasca muda misalnya, aktivitas apa yang secara spesifik bisa mendatangkan kecintaan dari Allah? Yang itu tentu bernilai ibadah. Ya. Tadi, untungnya Kanjeng Nabi memberikan patokan umum. Iya tuh. Bekerja apapun, berprofesi sebagai apapun, mangga. Yang penting Anda profesional, yang penting Anda kompeten. Saya misalnya, saya ngajar ngaji. Maka aktivitas saya mengajar ngaji akan mendatangkan kecintaan Allah kepada saya jika saya mengajarnya dengan sungguh-sungguh. Jika saya mengajarnya dengan penuh dedikasi, maka saya ngajar ngaji dengan penuh dedikasi itulah yang akan mendatangkan mahabbah dari Allah untuk saya. Sehingga ini bagusnya lagi ini. Kanjeng Nabi tidak menyebut secara eksplisit, oh bekerja sebagai ini yang terbaik, bekerja sebagai ini kurang baik. Tidak menyebut itu. Itu seolah-olah ajaran agama kita memberikan kesempatan yang sama kepada orang dengan profesi apapun untuk menjadi apa? Untuk menjadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Yadi sebagai aktivis sosial misalnya, sebagai moderator misalnya, sebagai pengajar misalnya. Maka profesi Kang Yadi sebagai apapun itu benar-benar bisa menjadi thoriqoh, benar-benar bisa menjadi jalan untuk menggapai mahabbah dari Allah. Inilah lalu kita tidak perlu, enak dia ya, belum karuan. Iya kalau dia menunaikannya dengan penuh dedikasi dan mendatangkan mahabbah dari Allah. Jangan-jangan
Misalnya saya guru, saya pedagang, saya pengusaha, menjadi apapun kita, kalau kita menunaikan tugas kita dengan baik, dengan benar, maka insya Allah mahabbah Allah akan datang. Amin. Anak muda touring misalnya, suka touring toh Kang Yadi? Selalu. Wah, apalagi selalu. Pastikan landasi dengan niat benar, lakukan touringnya dengan benar, ikuti aturan yang ada, dan tebarkan kebaikan di sepanjang jalan. Nah, ini saya tambahin sedikit. Karena Kang Yadi tadi bilang suka touring, saya punya sahabat, punya teman, Ya. dia itu suka touring, anak Vespa. Nah, sepanjang dia perjalanan itu, dia sering cerita bahwa namanya orang di jalan kan mau apa? Kan paling melihat-lihat ya. Iya. Mau ngobrol dengan sebelah juga kan susah. Susah. Betul. Dan itu kan paling hanya beberapa menit kuat. Iya. Apa yang dia lakukan? Dia ngaji. Ngaji ternyata. Ngaji apa saja? Apa saja. Kebetulan teman saya ini hafal Al-Quran. Jadi misalnya sepanjang dari Tangerang ke Sukabumi misalnya, dia selesai 7 juz. Masya Allah. Dia selesai 5 juz. Ya tentu tidak semua orang bisa begitu. Iya. Tetapi pesannya adalah mari kita pastikan dalam aktivitas apapun kita bisa punya kesempatan memperoleh pahala. Itu kira-kira Kang Yadi. Oke, terima kasih Kang Yusri. Jadi itu ternyata tidak ada pekerjaan yang spesifik yang bernilai ibadah, tapi semua pekerjaan itu bisa Berpeluang bernilai ibadah. berpeluang menjadi ibadah, tergantung kita Betul. yang mengerjakannya. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana supaya kerjaan kita itu bisa bernilai ibadah. Tadi salah satunya dengan bersungguh-sungguh dengan menjalankan itu maka nanti akan bernilai ibadah. Salah satu tadi yang pertama niat, yang pertama itu, yang kedua Kompetensi, profesionalisme. profesionalisme. Ternyata jangan khawatir, sahabat Afak dimanapun berada yang sedang bekerja, Betul. yang sedang mencari kerja mungkin, Betul. teruslah bersemangat, terus berdoa, berikhtiar, Betul. sampai nantinya mendapatkan pekerjaan itu, niatnya diluruskan, kemudian menjalankan pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh. Seperti itu. Kemudian terakhir Kang Bisri, karena waktu yang memisahkan kita, pesan ataupun kalimat terakhir yang disampaikan, khususnya pesan-pesan lah ya, pesan yang disampaikan untuk teman-teman, Pesan sponsor ini. pesan apapun itu. Oke. Untuk sahabat-sahabat Afak yang menyimak di luaran sana, semoga bisa termotivasi nih dengan Kang Bisri, khususnya saya yang masih muda ini. Asik. Iya. Itu yang masih muda ini harus garis bawahi. Semoga sahabat Afak paham maksudnya ya. Iya. Baik, silakan. Iya, perihal obrolan kita ini salah satu yang juga kita patut memperhatikan juga adalah warning atau tanbih atau peringatan, pengingat dari Kanjeng Nabi Muhammad juga. Jadi satu ketika beliau mengatakan atau bersabda bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya bernilai akhirat, tapi sejatinya pekerjaan tersebut semata-mata hanya bernilai dunia. Sebaliknya, banyak sekali ada pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya pekerjaan duniawi, tapi justru pekerjaan itu sebenarnya bernilai ukhrawi. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Tadi sebenarnya kembali lagi, niatnya apa Anda melakukan itu? Kalau misalnya mohon maaf, naudzubillah ya, kita mengajar Al-Quran, mengajar agama, kan kedengarannya akhirat banget. Iya. Iya toh? Iya, betul. Tetapi manakala pekerjaan mengajarkan agama didorong atas motivasi yang tidak benar, maka pekerjaan yang tampak akhirat itu sejatinya hanya pekerjaan duniawi saja yang tidak bernilai ukhrawi sama sekali. Sebaliknya, kita beraktivitas pagi berangkat, pulang sore atau bahkan malam, lalu mohon maaf kita pontang-panting, dan mungkin akan tampak itu kok orang kedunyan kata orang Jawa itu. Kedunyan itu kayak kok orientasinya dunia sekali. Tapi jangan salah, kalau aktivitas itu kita kerjakan dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, kita menunaikannya dengan cara yang benar,
maka disitulah nilai ukhrawi justru ada. Sehingga mari kita cek semua aktivitas keseharian kita, apakah sudah kita landasi dengan niat yang baik, yang benar, apakah masih perlu kita perbaiki. Saya yakin kita punya kesempatan yang sama, siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, dari tingkat pendidikan apapun kita punya kesempatan yang sama. Allah memberi kesempatan yang sama. Starting point kita, garis start kita itu sama. Silakan dari posisi menjadi santri, menjadi siswa, menjadi guru, menjadi pedagang, menjadi apapun sama, silakan. Allah memberikan kesempatan yang sama, silakan. Melalui jalan-jalan itu Anda mendekat kepada Allah dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, dan insya Allah kecintaan dari Allah akan kita peroleh. Amin. Saya kira itu kita tentu mengharapkan aktivitas keseharian kita itu yang dalam tanda kutip yang melelahkan badan kita itu benar-benar mendatangkan mahabbah dari Allah. Bukan sebaliknya, sudah kita capek fisik, kadang capek batin juga, ditambah lagi kita tidak diniati ibadah, itu kan rugi. Betul. Saya kira itu Kang Yadi. Semoga ada manfaatnya, walaupun ya setidaknya ada manfaatnya lah semoga. Amin. Baik. Terima kasih Kang Yadi. Terima kasih sama-sama Kang Bisri. Jadi pesan yang bisa saya tangkap yang tadi disampaikan oleh Kang Bisri, buat teman-teman di sana yang sedang bekerja di tempat apapun kerjanya, jangan pindah kerjaan, tapi perbaiki bagaimana niatnya, kesungguhannya. Silahkan tekuni terus pekerjaan-pekerjaan yang sedang teman-teman jalankan, maka nanti akan bernilai ibadah. Karena banyak cara untuk mendapat kecintaan Allah, keridhaan Allah, ibadah, nilai ibadah. Jadi banyak macam ibadahnya, yang terpenting tadi niat dan juga kesungguhan dalam menjalankan ibadah itu tersebut. Siap. Baik, terima kasih Kang Bisri. Terima kasih Kang Yadi. Sampai ketemu lagi. Siap, sama-sama waktu yang memisahkan kita. Sampai bertemu kembali. Saya harap nanti bisa kembali bersilaturahmi. Oke, dengan senang hati. Afak Insan Mulia ini. Oke, insya karena Allah. masih banyak ilmu-ilmu yang dari Kang Bisri Bisa kita sampaikan. obrolkan. Oke. Siap. Baik, terima kasih teman-teman Afak. Mungkin sampai di sini cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa ilmu tadi yang disampaikan, semoga bisa mendapatkan bernilai pahala, khususnya untuk Kang Bisri yang menyampaikan, dan umumnya untuk kita semua bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.